hajinya tidak diterima. Karena inti daripada ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Sehingga walaupun orang itu maaf ya, sakaratul maut, nafas sudah tinggal di tenggorokan, dia hendak melakukan haji, tetap wajib dibawa ke wukuf ke Arafah. Kenapa? Biar yang bersangkutan mendapatkan pahala haji. Maka hari Arafah adalah hari yang sangat luar biasa. Khairul doa yaum Arafah, sebaik-baik doa yang dibaca di hari Arafah. Itu doa yang paling istimewa, doa yang bisa dikatakan mahalnya luar biasa karena di waktu yang sangat istimewa. Nah, jadi wal fajri wa layalin 'ashr wa syafi wal watr, maka 3 ayat dalam surat Al-Fajr ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Nah, kita lihat tadi wa layalin 'ashr, demi waktu yang 10. Demi waktu yang 10, maka Rasulullah bersabda, "Ma min ayamin al-amalu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayat." Sampai Nabi bersabda, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu tidak ada amalan-amalan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi sampai Nabi bersabda, tidak ada hari-hari di mana orang beramal itu lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah. Melebihi apa? Melebihi amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi betapa agung hari tersebut. Kemudian para ulama merinci lagi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, para ulama merinci lagi. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu yang paling utamanya siang atau malamnya? Yang paling utamanya adalah siangnya. Itu nanti hampir setara dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan tapi malamnya. Ya, jadi kalau ingin mencari waktu yang paling istimewa adalah kalau waktu itu malam, maka 10 terakhir daripada bulan Ramadan itu malamnya paling istimewa. Kalau ingin mencari waktu siang yang paling istimewa, waktunya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu amalan apa yang terbaik dari seluruh amalan itu? Amalan yang terbaik di waktu malam adalah sholat malam. Maka 10 hari terakhir bulan Ramadan adanya tahajud, karena itu yang paling istimewa. Ya. Amalan apa yang paling istimewa di waktu siang? Tidak ada amalan paling istimewa di waktu siang melebihi puasa. Melebihi puasa. Itu amalan paling utama di waktu siang. Kenapa? Karena dilakukan sepanjang siang. Ya. Mohon maaf kalau kita sholat kan setelah salam selesai. Ya, kalau kita sedekah. Tapi puasa itu dari fajar sampai maghrib itu waktu siang betul-betul dipakai untuk ibadah semua itu. Jadi dalam hadis dikatakan, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 harifan." Maka orang yang berpuasa sehari saja, maka dia dijauhkan dari api neraka 70 tahun perjalanan. Itu sehari puasanya. Jadi sehari puasanya kita itu Allah jauhkan wajah kita dari neraka itu 70 tahun. Sehingga bagi yang mampu sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah, kalau ingin dapat pahala paling istimewa adalah menjalankan puasa. Itu sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Kalau di kita tanggal berapa? Bapak Ibu sekalian? Berapa? 18 berarti ya. Kalau di pergantian bulan Hijriah adalah sejak Maghrib tanggal 17 berarti. Ya, Maghrib tanggal 17 itu sudah masuk 1 Dzulhijjah. Maka setar waktu Maghrib itu sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Tapi itu sudah masuk waktu-waktu yang istimewa. Ya, maka jadi begini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kenapa sih umat Islam itu umurnya pendek tapi masuk surga duluan? Karena umat Islam dia dikasih waktu-waktu di mana amal ibadah itu dilipat gandakan luar biasa. Ya, jadi kita beramal dalam 1 hari itu dilipat gandakan. Seperti kita di bulan Ramadan, kita beribadah di Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, kalau kita tiap tahun dapat ibadah di waktu itu, maka amal-amal
umat Islam mengalahkan umat-umat sebelumnya yang umurnya ratusan bahkan ribuan tahun. Ini sehingga kalau umat Islam tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia akan sangat merugi luar biasa karena kesempatan itu berlalu begitu saja. Bahkan kalau kita lihat Allah sampai bersumpah, wal fajri, demi waktu pada walayalin asyar, demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu sudah Allah sampaikan dengan sumpah yang menunjukkan pentingnya waktu tersebut. Dan tentu kita bukan berarti harus puasa, harus wajib puasa, tidak. Puasa cuma dapat ibadah yang paling utama di waktu siang. Kalau kita mampu berpuasa, itu yang terbaik. Bahkan dengan puasa, orang puasa pasti amal lainnya nambah. Karena orang berpuasa, selama ini kalau orang berpuasa tadi zikirnya, baca Qurannya, kadang sholat sunnahnya itu diperhatikan betul. Maka itu ibadahnya paling utama. Lalu kalau seandainya kita tidak puasa full, mungkin dari tanggal 1, ya mungkin bisa selang sehari puasa, sehari tidak. Intinya perbanyaklah puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, perbanyak saja. Kalau tidak mampu puasa, sama, artinya amal apapun itu sangat dicintai oleh Allah di waktu itu. Bahkan ada seorang bertanya, ya Rasulullah, wala jihada fi sabilillah. Wahai Rasulullah, orang yang perang, pergi berjihad, dia berperang, apakah juga tidak mengalahkan orang yang puasa, orang yang sedekah, orang yang sholat, orang yang berzikir di 10 hari bulan Dzulhijjah? Nabi bersabda, wala jihada fi sabilillah. Orang jihad itu tidak bisa mengalahkan. Orang jihad saja tidak bisa mengalahkan. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi wa lam yajid min dzalika min syai'. Kecuali rumahnya dijual, tabungannya dibawa semua, pergi jihad dan meninggal. Itu mungkin mengalahkan orang yang ibadah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu luar biasa sekali. Maksudnya itu luar biasa sekali. Dulu kalau kita di Ramadan menunggu 10 hari terakhir bulan Ramadan, ini adalah saat-saat kita menunggu hari siang yang sangat luar biasa itu. Ya. Jadi kalau kita bisa beramal apapun, amallah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan ya bagi kami mungkin tidak begitu familiar. Banyak orang-orang yang sengaja mereka mengeluarkan zakatnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena keutamaan waktu ini, yang kemudian mereka ini betul-betul zakatnya tadi atau sedekahnya tadi dikalahkan orang yang jihad saja tidak bisa. Kenapa? Saking besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang ibadah di waktu tersebut. Ya. Maka kalau kita bisa berpuasa dan lakukan amal-amal sunnah lain, hidupkan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang terakhir berkorban, ya, berkorban, kemudian apa lagi? Juga Nabi SAW dalam hadis bersabda bagaimana waqatsirut tahlil wa tahmid wa takbir. Maka perbanyaklah takbiran. Jadi takbiran di bulan Dzulhijjah, Bapak Ibu sekalian, takbiran di bulan Dzulhijjah itu dilakukan sejak maghrib tanggal 17 besok. Ya, jadi maghrib tanggal 17 Mei nanti itu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Nabi sudah perintah perbanyaklah tahlil, tahmid dan takbir. Yaitu perbanyaklah takbiran. Beda dengan Idul Fitri itu bahkan ada ulama yang menyarankan takbirannya sejak sholat subuh mau berangkat sholat Id. Itu kalau Idul Fitri di antara pendapat ulama begitu. Tapi kalau bulan Dzulhijjah sejak tanggal 1 takbirannya. Sejak tanggal 1 sampai kapan? Sampai hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah waktu asar. Itu terus kita diajukan takbiran. Kenapa? Untuk memanfaatkan waktu yang begitu istimewa luar biasa. Maka kalau di orang Jawa, hari raya haji adalah hari raya besar. Jadi hari raya besar. Cuma kalah pamor sama Idul Fitri. Padahal yang besar itu hari raya haji itu paling besar, sehingga dikatakan hari raya agung, hari raya besar. Karena memang waktu-waktunya sangat istimewa luar biasa di sini.
lagi saya menunggu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, nggak apa-apa. Kenapa? Untuk mencari kemuliaan ataupun keutamaan pahala di waktu tersebut. Nah ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, apa yang kemudian bisa dilakukan amal-amalnya? Pertama tentu kalau bisa berhaji dan umrah. Ya, haji dan umrah. Maka kalau di ulama fikih, kapan itu bulan haji? Bulan haji itu dimulai sejak bulan Syawal. Ya, bulan haji ya. Jadi bulan haji itu dimulai sejak bulan Syawal sampai akhir bulan Muharram. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bulan-bulan haji. Kenapa? Karena tadi di Mekah ataupun kaum muslimin pasti sejak bulan Syawal sudah mulai geliat haji, sudah mulai persiapan haji, keberangkatan dan sebagainya itu dimulainya sejak bulan Syawal. Apalagi di zaman dulu, kalau misalnya zaman dulu di mana belum ada pesawat terbang, mereka pakai kapal laut. Berapa bulan mereka sudah persiapan haji itu? Sehingga apa? Bulan haji itu bulan yang panjang, punya Ramadan, Idul Fitri sudah semuanya persiapan untuk haji. Sudah di mana-mana meriahnya adalah masalah haji sampai nanti ke bulan. Nah, karena sekarang keberangkatan haji sudah pakai pesawat cepat. Nah, biasanya bulan Dzulqa'dah itu baru mulai. Kenapa? Karena perjalanan sudah bisa dipersingkat. Dari yang dulu pakai kapal laut berbulan-bulan, sekarang cukup 9 jam. Ya, 9 jam dari Solo, dari Jogja sudah sampai Jeddah, sudah sampai Madinah itu. Sehingga bulan haji itu dimulai sejak bulan Syawal. Ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian nanti bulan Muharram. Jadi kalau bisa menunaikan haji, maka tunaikanlah haji. Ya, tunaikanlah haji, karena itu juga termasuk daripada rukun Islam. Ya. Kemudian di antara ibadah tadi puasa ya, kalau Islam kata mampu berpuasa lah. Ya, intinya diperbanyak puasa. Ya, minimal apa? Minimal mungkin diselang-seling. Kalau nggak bisa lagi, paling minimal itu adalah puasa Arafah. Puasa Arafah ya adalah puasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Apa keutamanya puasa Arafah? Bapak Ibu sekalian, keutamaannya orang yang berpuasa Arafah dosanya diampuni 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu puasa tanggal 9 bulan Arafah. Ya, atau bulan Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah itu. Nabi bersabda, "Atasimu ayyukafiru as-sanah madri was-sanah qabla."